Shalom, selamat sore Bapak Ibu semua. Hari ini kita memasuki hari pertama dalam doa mengingat peristiwa masa-masa penantian ketuangan Roh Kudus. Sebelumnya, mari kita menyembah Tuhan. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Roh Kudus, kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita baca firman Tuhan yang saya ambil dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 3 dan 4. Demikian firman Tuhan. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup, sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa.
Yang demikian katanya telah kamu dengar daripadaku. Setelah 3,5 tahun pelayanannya, Yesus disalibkan, mati bagi kita, tapi kemudian dia bangkit. Setelah kebangkitannya, Yesus menampakkan diri kepada banyak murid-muridnya untuk memberikan bukti kebangkitannya. Sesudah genap waktunya, Yesus terangkat ke surga, disaksikan oleh murid-muridnya. Sebelum dia naik ke surga, dia memberi perintah kepada mereka untuk menantikan janji Bapa, yaitu Roh Kudus di Yerusalem. Jadi mereka mulai bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama selama 10 hari. Dan pada hari yang ke-10 itulah Pentakosta. Roh Kudus tercurah dengan dahsyatnya di tengah-tengah mereka. Haleluya, puji Tuhan, luar biasa. Sejak saat itu kekristenan dilahirkan dan gereja dibangun menjadi kegerakan yang dahsyat di muka bumi ini. Apa yang menjadikan peristiwa di perikop pertama kisah para rasul ini istimewa? Yang pertama, Yesus berulang kali menampakkan dirinya kepada murid-muridnya untuk meyakinkan mereka bahwa dia sungguh sudah bangkit. Yesus meyakinkan kepada murid-muridnya bahwa dia sungguh sudah bangkit. Perhatikan ayat yang ketiga. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, penulis kisah para rasul ini memaparkan fakta bahwa Yesus sungguh-sungguh hidup. Selama 40 hari dia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara tentang kerajaan Allah kepada para murid. Bahkan ia juga makan bersama-sama mereka. Kematian dan kebangkitan Yesus sebagai bukti penting bahwa fakta inilah yang membedakan Yesus daripada pemimpin dunia atau agama yang lainnya. Dan yang kedua, saudaraku yang kekasih, yang menjadikan peristiwa dalam perikop ini sangat istimewa, yaitu murid-murid disuruh tetap tinggal di Yerusalem untuk menantikan janji Bapa. Karena sebentar lagi mereka akan berjuang dalam tugas memberitakan Injil. Seperti yang tertulis di dalam ayat yang keempat, dikatakan ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Dengan tetap tinggal menunggu janji Bapa, murid-murid Yesus diajar untuk taat. Saudaraku yang kekasih, ketaatan adalah sesuatu yang sangat penting. Ketaatan dalam melakukan firman Tuhan atau perintah Tuhan sangatlah penting bagi kita. Karena di balik ketaatan ada janji Bapa. Menjadi seorang yang taat tidak semudah membalikkan telapak tangan. Bisa dikatakan berat karena setiap hari kita juga harus bergumul dengan kedagingan kita. Namun firman Tuhan dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-14 tidak henti-hentinya menasehati kita. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ku buka hati untuk Rohmu
Allah Maha Tinggi. Mari kita menaikkan doa syafaat kita. Bapa yang di surga, kami berterima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu dalam hidup kami. Kami umat-Mu menyadari bahwa kami masih sering tidak taat melakukan firman-Mu. Namun Engkau tetap mengasihi kami seperti Bapa yang mengasihi anaknya. Ya Tuhan, kami mohon kiranya Gereja Bethel Indonesia Jemaat Petra, di mana kami beribadah, dapat ditambahkan jiwa-jiwa baru yang bisa beribadah bersama-sama dengan kami. Kami mohon agar pelayan-Mu dan semua jemaat-Mu senantiasa Kau beri kekuatan untuk terus memberikan pelayanan yang terbaik untuk-Mu, untuk pekerjaan Tuhan. Tak luput kami juga berdoa agar wabah penyakit corona bisa segera hilang dari muka bumi negeri kami tercinta Indonesia, sehingga kehidupan bisa berjalan pulih sebagaimana mestinya. Bagi saudara-saudara kami yang terbaring sakit, pulihkanlah. Bagi saudara kami yang kehilangan pekerjaannya karena pandemi, gantikanlah. Baginya penghidupan yang layak supaya tak ada lagi kesengsaraan yang terus bertambah karena wabah penyakit corona ini. Kami juga mohon kepadamu ya Tuhan, teguhkanlah iman para pemimpin kami, Bapak Presiden dan wakilnya, para menteri dan wakil rakyat, untuk terus berjalan di dalam jalan-Mu, untuk terus berusaha sebaik-baiknya demi kepentingan bangsa kami ini. Tuhan, masih banyak permohonan yang sebenarnya ingin kami sampaikan, namun hanya sebagian saja yang bisa kami ucapkan. Sesungguhnya Engkau mengetahui apa saja yang menjadi permohonan dari hati kami. Semoga Engkau mendengarkan apa yang menjadi permohonan kami. Amin.